Hai semuanya, Assalamualaikum. Jadi kali ini aku bikin bolu marble seperti biasanya, tapi untuk cara bikinnya aku beda dari yang sebelumnya. Untuk rasanya tetap moist sampai berhari-hari, dan resep yang aku pakai kali ini juga rekomen banget. Aku rebake dari resep Mbak Rike Indriani. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Jadi gimana sih cara membuatnya dan pakai bahan apa aja? Simak terus videonya sampai akhir. Keep on watching. Oke, jadi untuk bahan yang aku pakai semuanya sudah ada di layar. Kamu tinggal copy ulang atau kamu tinggal capture layar handphone atau layar PC kamu. Untuk kamu yang terlambat capture, aku juga sudah tulis ulang di description box di bawah. Nah, jadi yang pertama di sini aku mulai mixer dulu. Aku pakai butter yang dicampur dengan margarin sampai creamy aja atau sampai tercampur rata. Setelah itu mulai masukkan gula pasir. Kemudian mixer kembali hingga dia agak pucat dan juga masih creamy ya, dan jangan terlalu lama. Aku mixer ini dengan kecepatan sedang kurang lebih selama 5 menitan. Setelah itu mulai masukkan telur satu persatu. Jadi pada saat masukin telur sambil di mixer dengan kecepatan rendah. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan lagi telur dan begitu seterusnya hingga semua telur masuk. Pastikan telur yang kamu pakai ini juga dalam kondisi baru ya. Dan juga pastikan suhu yang ada di telur ini adalah suhu ruang, bukan suhu lemari es atau yang baru keluar dari kulkas. Setelah selesai, kemudian mulai ayak untuk bahan kering. Jadi untuk ayak bahan kering ini mulai dari tepung terigu, kemudian garam dan juga baking powder. Boleh diayak pada saat ini atau boleh juga disiapkan awal sebelum mixer margarin dan juga telur. Dan setelah selesai diayak, kemudian mulai masukkan ke dalam mangkuk mixer. Dan aku masukkan ini dalam 3 tahap. Tahap pertama masukkan, kemudian mixer dengan masih kecepatan rendah. Kemudian setelah kira-kira sudah tercampur rata, mulai masukkan susu cair. Susu cair juga aku masukkan dalam 2 tahap. Jadi yang aku lakukan di sini mulai dari bahan kering, kemudian mixer, setelah itu masukkan susu, kemudian mixer, masukkan lagi bahan kering, dan begitu seterusnya sampai semua bahan habis. Selain menggunakan stand mixer, kamu juga bisa kocok dengan menggunakan hand mixer ataupun juga menggunakan wish, dan pastikan untuk semua bahan tercampur rata. Pada saat ini juga aku udah mulai panaskan oven dengan suhu 180 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 20 menit. Dan setelah semuanya tercampur rata, kemudian mulai angkat dari stand mixer dan aku aduk dengan spatula untuk memastikan benar-benar semua bahan tidak ada yang mengendap di bagian bawah. Untuk cara ngaduknya, jadi aku menggunakan metode aduk balik. Jadi ambil dari bagian bawah, kemudian taruh di bagian atas, dan begitu seterusnya. Tapi ngaduknya ini juga jangan terlalu lama sampai benar-benar dirasa semuanya tercampur.
Setelah itu, aku ambil sepertiga bagian dari semua adonan. Kemudian aku tambahkan dengan 1 sendok makan coklat bubuk, atau bisa juga menggunakan pasta coklat, atau bisa juga menggunakan coklat bubuk yang sudah dilarutkan dengan air panas sedikit aja. Kemudian aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Dan di sini aku sudah siapkan loyang tulban dengan diameter 24 cm. Sudah aku oles juga dengan margarin, tepung terigu dan juga minyak goreng. Lalu aku mulai tata. Yang pertama aku tambahkan dulu untuk adonan coklat, kemudian aku timpa dengan adonan vanila dan begitu seterusnya. Jadi untuk penataan di dalam loyang ini bebas ya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau kamu suka untuk bagian coklat di bagian atas lebih sedikit, itu juga sesuaikan selera masing-masing. Kemudian mulai bikin marmer dengan menggunakan sumpit atau bisa juga menggunakan tusuk sate. Setelah selesai, kemudian hentakan beberapa kali agar udara yang ada di dalam adonan keluar. Setelah itu, mulai masukkan ke dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan dan panggang dengan suhu 170 derajat Celcius dengan menggunakan api atas bawah selama 15 menit. Kemudian berganti ke suhu 150 derajat Celcius selama 15 menit dan suhu 130 derajat Celcius. Jadi untuk suhu dan juga lama pemanggangan tergantung masing-masing oven di rumah ya. Dan setelah selesai semuanya, kemudian mulai keluarkan dari oven, dan pada saat masih panas aku langsung keluarkan dari loyang. Dan ini hasilnya. Jadi untuk kali ini aku nggak potong bolunya ini ya bun, karena aku bikin ini untuk hampers atau hantaran ke kerabat. Untuk rasa dijamin benar-benar moist dan ini bertahan di suhu ruang sampai dengan 4 harian. Kalau dimasukkan ke dalam lemari es atau chiller bisa bertahan kurang lebih selama 1 mingguan. Selain untuk kudapan sendiri juga bisa untuk ide jualan dari rumah dengan harga kisaran mulai dari 100.000 sampai dengan 200.000, sesuaikan lagi dengan harga bahan di masing-masing kota kamu. Gampang kan cara bikinnya? Kamu juga wajib bikin di rumah karena ini super praktis banget dan juga dijamin anti gagal. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.